Bab 899. Memberimu satu kesempatan lagi. Louis Lu menundukkan kepala. Namun jantungnya berdegup kencang. Pedang roh. Pedang aliran cahaya ini tidak diragukan lagi adalah pedang roh. Tidak heran leluhur keluarga Liao begitu murah hati. Baru bertemu sudah memberi hadiah sebesar ini. Louis Lu tidak enak menolaknya. Akhirnya terpaksa menerimanya. Boom. Setelah tubuh pedang aliran cahaya hancur, pedang roh dihisap masuk ke dantian Louis Lu. Sedangkan saat masuk, jiwa pedang-pedang dewa roh kaisar seperti melihat benda bernutrisi, melahap dengan gila. Sedangkan energi sejati ilmu pedang di dalam dantiannya meledakkan deruan keras seperti banjir, tidak terhentikan. Leluhur cerdas. Siapa yang berkata cerdas? Para junior keluarga Liao belum melihat jelas keadaan detailnya. Masih bersorak dengan gembira. Hasilnya mereka segera menemui teriakan marah leluhur keluarga Liao. Wajahnya marah. Mencengkram salah satu dari mereka lalu menamparkan keras-keras. Buk. Seseorang junior keluarga Liao yang barusan bersorak gembira seketika melayang seperti seekor anjing mati. Seketika menjadi diam, hening. Tidak ada yang menyangka mereka jelas-jelas sedang bersorak untuk leluhur. Hasilnya malah menerima tamparan dari leluhur. Tidak ada orang yang berani bersuara lagi. Mereka mana tahu leluhur keluarga Liao sudah menyadari ada yang tidak beres. Orang bertopeng itu tidak terluka sedikitpun. Sebaliknya malah membuatnya kehilangan sebuah pedang roh yang berharga. Dalam keadaan seperti ini, mereka masih berani bersorak, leluhur cerdas. Di telinga leluhur keluarga Liao, itu jelas seperti semacam ejekan. Meskipun junior keluarga Liao tidak bermaksud seperti itu, juga tidak memiliki nyali ini. Namun kenyataannya adalah leluhur keluarga Liao tidak senang. Maka harus mencari orang untuk melampiaskan amarahnya. Ratusan anggota inti keluarga Liao terlihat pucat. Tidak berani bersuara. Kepala mereka berdengung kebingungan. Apa leluhur gila? Dia belum mati. Semuanya hati-hati. Memanfaatkan Louis Lu terdiam. Paul Liao dengan cepat kabur dari area lubang besar. Barusan dia berjarak sangat dekat dengan Louis Lu. Meskipun tidak tahu keadaan sebenarnya. Namun dia adalah orang kedua yang mengamati dengan seksama setelah leluhur. Dia tidak melihat jejak darah pada tubuh Louis Lu. Juga tidak merasa ada aura terluka. Apa aku menyuruhmu terbang? Turun ke sana, kata Louis Lu tiba-tiba. Semua orang keluarga Liao seketika terbelalak. Benar saja, dia belum mati. Serangan pedang roh leluhur, bahkan pedang pun hancur. Namun tidak dapat membunuhnya. Apa orang bertopeng ini begitu mengerikan? Louis Lu tidak hanya tidak mati, masih sekali lagi mengarahkan serangan ke arah Paul Liao. Menarik lengan di udara. Tubuh Paul Liao sekali lagi berguling turun seperti batu jatuh. Terjatuh ke dalam lubang raksasa. Ini kedua kalinya. Kedua kalinya menggunakan cara yang sama. Menamparkan keras wajah leluhur keluarga Liao. Benar, menamparkan keras wajah leluhur keluarga Liao. Sedangkan kenapa tidak mengatakan menamparkan wajah Paul Liao? Itu karena semua orang dapat melihat dengan jelas Paul Liao. Kepala keluarga Liao ini benar-benar tidak sebanding dengan Louis Lu. Paul Liao, kepala keluarga Liao ini, dengan Louis Lu. Kalau tidak, Paul Liao juga tidak akan menahan amarah dan tinggal di formasi persembunyian selama 3 hari. Menunggu ada leluhur yang mendukung baru berani keluar membuat keributan. Jadi sikap Louis Lu ini bukan sedang menamparkan wajah Paul Liao, melainkan menganggapnya seperti seekor anjing. Menamparkan wajah leluhur keluarga Liao dengan cara memukul anjing.
Ini baru yang paling keji. Aku berikan satu kesempatan lagi padamu. Terbanglah sekuat tenaga. Paul Liao tidak pernah semalu ini. Hasilnya masih menjadi sasaran ejekan Louis Lu yang tidak ada hentinya. Seketika amarah membakar dadanya. Hampir membakar akal sehatnya. Keterlaluan. Matilah. Paul Liao tidak mencoba kabur dari lubang raksasa lagi. Karena dia tahu hasilnya akan sama saja. Louis Lu tetap akan menariknya turun. Saat itu hanya akan membuat leluhur semakin marah. Jadi dia melakukan sebuah tindakan gila. Menyerang dengan ganas. Kebetulan jaraknya dekat dengan Louis Lu. Mungkin bisa membuat sedikit keajaiban. Walaupun tidak ada keajaiban juga bisa membuat leluhur memiliki muka. Lagi pula bisa mendapatkan sedikit muka untuk dirinya sendiri di antara generasi muda keluarga Liao. Bila tidak dapat mengalahkannya tidak masalah. Paling tidak aku tidak terus menjadi pengecut. Mati juga terhormat. Panik. Menghadapi tinju berdarah Paul Liao yang menggelegar. Louis Lu tertawa mencibir. Pada saat bersamaan juga mengayunkan satu tinjuan. Energi sejati ilmu pedang tiba-tiba berubah menjadi warna merah yang aneh. Warna merah seperti ini lebih murni dari energi sejati merah Paul Liao. Siapa yang tidak memiliki kekuatan darah warisan? Boom! Dua energi sejati yang kuat bertabrakan dengan hebat. Meledakkan suara yang memekakkan telinga. Detik berikutnya melihat ekspresi Paul Han terkejut. Seperti tersadar dari keadaan kehilangan akal sehat sebelumnya. Terlalu impulsif. Namun saat ini sudah terlambat untuk menyesal. Saat dua buah energi sejati bertemu. Kekuatan sihir tanpa nama Louis Lu mulai menelan dengan dominan. Melompat masuk ke meridian Paul Liao. Menabrak ke sana kemari. Menghisap darah warisan Paul Liao dengan gila. Jika mengatakan yang tidak enak didengar. Bahkan walaupun Paul Liao sekarang ingin meledakkan dirinya juga sudah tidak mungkin. Karena saat kekuatan sihir tanpa nama mengalir. Dia menekan kuat-kuat gold core di dalam tubuh Paul Liao. Pada akhirnya, darah warisan Paul Liao dilucuti. Dia seketika seperti menua puluhan tahun. Ekspresi orang-orang di sekitar sangat terkejut. Termasuk leluhur keluarga Liao. Sebelumnya mereka tahu dari Troy Liao. Orang bertopeng memiliki kemampuan melucuti darah warisan. Namun tidak melihat sendiri. Sampai saat ini. Dia sepenuhnya gemetar ketakutan. Gila. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa bisa tahu metode rahasia pewarisan darah? Dan juga, apa yang terjadi dengan darah warisanmu? Leluhur keluarga Liao kembali bertanya dengan serius. Barusan bukan dia tidak ingin menyelamatkan Paul Liao. Melainkan tidak memiliki kemampuan ini. Saat darah warisan Louis Lu meledak. Leluhur keluarga Liao refleks sedikit takut. Ini berasal dari rasa kagum yang mendalam pada darah warisan. Bila dia barusan bersikap sembrono, sangat mungkin juga akan terlibat. Darah warisannya dilucuti Louis Lu. Kamu tidak pantas tahu darah warisanku. Tapi metode rahasia pewarisan darah yang kamu katakan itu. Di tubuhku seharusnya disebut kekuatan sihir tanpa nama. Maaf. Ini adalah keberuntungan yang dipinjam dari sekte rahasia kalian. Louis Lu tiba-tiba mengakui dengan jujur. Leluhur keluarga Liao mengernyit, meminjam keberuntungan dari kami. Kenapa kalimat ini terdengar familiar? Louis Lu tersenyum mengejek, tidak hanya keluarga Liao kalian. Seharusnya adalah semua keluarga sekte rahasia. Meminjamkan sedikit keberuntungan padaku. Dulu Louis Lu mengira keluarga sekte rahasia membajak kekuatan sihir tanpa nama miliknya. Selanjutnya mengetahui dari Fugi Liu. Ternyata dirinya barulah yang membajak. Tidak hanya membajak.
Masih menyatukan semua metode rahasia pewarisan darah keluarga sekte rahasia. Baru menciptakan kekuatan sihir tanpa nama. Teknik kultivasi yang terbuat dari gabungan metode rahasia. Apa bisa tidak dominan? Setelah Louis Lu berkata seperti ini, tubuh leluhur keluarga Liao gemetar. Dengan suara galak berkata, kamu adalah pencuri sekte perompak langit. Bersambung.